Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 72114190022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Di sebelah saya terdapat gambar dukungan sistem informasi bagi organisasi, di mana sistem informasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer suatu perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Organisasi layanan bisnis terdiri dari sumber daya informasi, meliputi hardware, software, spesialis informasi, pengguna fasilitas, basis data, dan informasi. Selanjutnya, spesialis informasi bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Selanjutnya, analisis sistem, mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Administrator basis data yang bertanggung jawab atas suatu basis data. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Spesialis jaringan yang membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer yang membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah operator yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi suatu perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi, di mana pada gambar di sebelah saya ada struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Yang kedua yaitu struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS Corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area masing-masing. Struktur ini memiliki kesulitan karena dua alasan. Yang pertama, IT kini memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan daripada di masa lalu. Yang kedua, perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang. Selanjutnya, di sebelah saya ada gambar model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur model sekutu, platform, dan terskala. Apa sih yang dimaksud dengan model sekutu, model platform, dan model terskala? Yang pertama yaitu model sekutu. Model sekutu adalah layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua, model platform. Model platform adalah layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang ketiga yaitu model terskala. Model terskala adalah sumber daya yang harus diperoleh
begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Komputasi pengguna akhir. Apa sih komputasi pengguna akhir? Komputasi pengguna akhir merupakan pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Selanjutnya yakni di sebelah saya terdapat rantai komunikasi komputer pengguna akhir yang menunjukkan suatu skenario EUC di mana pengguna akan mengandalkan spesialis informasi untuk mendapat dukungan pada tingkat tertentu. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keunggulan dari komputasi pengguna akhir yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan serta mempersempit jarak komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir adalah hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Pengembangan pengetahuan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Dan keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Beberapa sumber daya yang mencerminkan gudang-gudang penyimpanan pengetahuan yang berharga yaitu peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor atau office automation adalah penerapan otomatisasi seperti teknik komputer pada pekerjaan kantor. Office automation meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dalam dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Satu keunggulan dari office automation adalah adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi antara satu sama lain. Contoh dari otomatisasi kantor diantaranya yaitu pengolah kata, email, faksimal, dan penanggalan elektronik. Yang selanjutnya yaitu kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekomunikating lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan-perusahaan organisasi maya. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya industri. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja.
Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi-fungsi dari kota. Kantor Maya dan organisasi Maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, serta menjadikan kota lebih tenang dan lebih menarik untuk dihuni. Oke, itu tadi pemaparan materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 4. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan tetap tunggu video saya pada bab-bab selanjutnya di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.